Mamá, si me escuchas, yo creo que sí rezan para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Kisah tragis Omaira Sanchez. Pada tahun 1985, dunia diguncang oleh sebuah kisah memilukan dari Kolombia yang menggambarkan ketidakberdayaan manusia di hadapan alam. Omaira Sanchez, seorang gadis 13 tahun, menjadi simbol tragedi dan ketidakadilan setelah letusan Gunung Nevado del Ruiz. Terperangkap di reruntuhan desa Armero, Omaira bertahan selama lebih dari 60 jam dalam kondisi yang sangat menyayat hati. Kisahnya tidak hanya mencerminkan kekuatan seorang anak dalam menghadapi kematian, tetapi juga memperlihatkan bagaimana lambatnya respon penyelamatan dapat membawa bencana yang lebih besar. Mari kita menyelami lebih dalam tragedi yang menggetarkan hati ini. Ella cayó primero que yo caí encima de ella. Casi, como yo soy tan gorda, casi la... Tidak ada lagi yang bisa dilakukan, para relawan hanya bisa menemani Omaira menuju kematiannya setelah tersangkut dan terendam air selama 60 jam. Pada tanggal 13 November tahun 1985, gunung berapi Nevado del Ruiz di Kolombia meletus. Meskipun tanda-tandanya sudah terdeteksi, pemerintah setempat gagal melakukan evakuasi dan berakibat pada jatuhnya ribuan korban. Kota Armero, salah satu daerah paling terdampak, bahkan kehilangan 20.000 dari total 29.000 penduduknya. Mereka umumnya tewas akibat banjir lahar yang menerjang kota. Yo iba por los pasillos, que había una niña atrapada, pero nunca yo vi que la nombraban. Salah satu korban di daerah itu adalah keluarga Omaira Sanchez Garzón, seorang gadis berusia 13 tahun. Ya la pared le cayó, estaban los pies de ella, ¿sí? Y la pared le cayó así, y por debajo está un de la tía. Omaira sedang berkumpul dengan ayah, saudara laki-laki, dan bibinya malam itu saat tiba-tiba saja lahar menerjang rumahnya. Di antara seluruh anggota keluarganya, Omaira berhasil selamat, meskipun ia tertimpa reruntuhan rumah dan terendam air hingga bagian lehernya. Saat petugas evakuasi datang beberapa jam pasca bencana, Omaira saat itu masih sadar dan selamat. Ia bahkan melambai-lambai memohon bantuan. Namun saat petugas mencoba menariknya keluar, mereka sadar ada sesuatu yang salah. Tubuh bagian bawah Omaira ternyata tersangkut oleh material bangunan atap rumahnya. Mirisnya, posisi kakinya dalam keadaan tertetuk sehingga dengan keterbatasan peralatan, mustahil bisa mengeluarkan Omaira kecuali jika kaki gadis itu dipotong. Akhirnya para relawan meletakkan sebuah kayu untuk tempat Omaira berpegangan dan ban pelampung untuk menjaganya agar tidak tenggelam. Saat itu Omaira masih riang dan aktif berkomunikasi. Pada BBRP rekaman, terlihat ia sedang bernyanyi bersama relawan untuk menjaga kesadarannya. Ketika petugas penyelam datang dan memeriksa, ternyata selain puing bangunan berukuran besar, dan sedimen lahar yang menimbun tubuh bagian bawah Omaira, jenazah bibinya juga berada di antara kedua kaki Omaira seolah memeganginya. Petugas sudah berusaha memindahkan material dan tubuh sang bibi yang menimpa kaki gadis itu, bahkan dengan helikopter. Namun mereka hanya berhasil menggesernya sedikit saja dan membuat tubuh Omaira sedikit bisa naik ke permukaan. Para relawan tahu tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain berharap pada keajaiban. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano, y yo. Adiós, madre. Opsi amputasi juga tidak mungkin diambil karena berisiko tinggi infeksi dan keadaan di lapangan yang tidak memungkinkan. Mereka hanya bisa menjaga Omaira tetap sadar, memberinya minum, makan, dan sesekali menyiramkan air bersih di wajahnya sambil menunggu Omaira pergi secara alami. Beberapa reporter juga datang untuk mewawancarainya meskipun masih dalam keadaan terendam. Ia sesekali melambaikan tangan bahkan tersenyum, seolah semua akan baik-baik saja. Pada hari ketiga, Omaira mulai berbicara ngelantur dan berhalusinasi. Ia mengatakan tidak mau terlambat ke sekolah, dan akan ujian matematika. Ia juga menyuruh para relawan untuk pulang dan beristirahat tanpa perlu menemaninya di sana. Omaira akhirnya dinyatakan meninggal pada tanggal 16 November tahun 1985 pukul 10:05 waktu setempat setelah bertahan selama kurang lebih 60 jam.
Ia meninggal dalam keadaan masih terhimpit dan terendam air dengan jasad sang bibi masih memegangi kakinya. Ia meninggal akibat kelelahan, hipotermia dan gangrene, suatu keadaan di mana jaringan pada tubuh mati karena infeksi atau tidak adanya aliran darah. Akibat terendam air dalam waktu yang lama membuat kulit Omaira semakin gelap, kulit tangannya keriput, dan matanya semakin menghitam. Keadaan naas itu nampak dari salah satu foto terakhir Omaira ini, beberapa jam sebelum ia meninggal. Foto diambil oleh fotografer Frank Fournier menjadi sangat terkenal kala itu dan diberi nama The Agony of Omaira Sanchez. Kesimpulan dari kisah tragis Omaira Sanchez adalah sebuah pengingat akan kekuatan manusia yang tak berdaya di hadapan bencana alam serta kelemahan sistem dalam merespon krisis. Omaira menjadi simbol penderitaan dan ketidakadilan, di mana lambatnya tindakan penyelamatan mengakibatkan kematian yang bisa dihindari. Kisahnya menyentuh hati dunia dan menyoroti pentingnya kesiapan menghadapi bencana, terutama bagi komunitas yang rentan. Meski berakhir dengan kesedihan, keberanian Omaira tetap diingat sebagai lambang ketabahan, dan tragedinya menjadi seruan bagi dunia untuk lebih peduli dan cepat bertindak dalam menghadapi bencana. Mami, te quiere mucho, mi papi.